Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk banyak orang, banyak yang nonton ya. Tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Ya, silakan kalian sesuaikan. Kalau memang nggak cocok, nggak usah marah-marah, nggak usah debat ya. Berarti bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini ditonton rame-rame, energinya rame-rame ya, banyak orang. Jadi yang ketarik pastinya energi yang dominan saja. Mungkin ada beberapa bagian yang kalian cocok. Ada mungkin yang sebagian yang tidak cocok ya. Atau mungkin full 100% cocok atau 1.000.000% cocok. Ada yang tulis komentar 1.000.000%. Banyak banget. Seperti itu ya. Oke, kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri itu silakan personal reading ya. Pribadi, private, jadi energi kalian sendirian ya. Tentang permasalahan-permasalahan kalian. Monggo silakan. Nanti soal personal reading, pembacaan pribadi, private bisa kalian tonton di akhir pembacaan video ini ya, pembacaan kartu hari ini. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke, kita mulai ya. Saya tidak menentukan judul apapun, saya tidak menentukan tema apapun. Saya memohon kepada dan memasrahkan kepada semesta energi apapun yang terbaca di sini, asik nggak asik, enak nggak enak ya, akan tetap saya bacakan dan akan saya bahas ya. Mungkin memang ada dari yang nonton itu memang memerlukan pesan semesta hari ini. Oke. Ya, untuk kalian yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih banyak ya. Berkat kalian Kak, saya selalu semangat ya. Kemudian untuk yang baru saja gabung, terutama yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa kalian subscribe, dukung saya dengan bunyikan tanda lonceng, dengan like, share juga komen. Ya, oke. Oke, sebelum saya mulai, saya mau sampaikan dulu untuk yang baru saja gabung, kalian jangan kaget sama konten saya ini ya, dengan channel ini. Channel ini banyak ngomong-ngomongnya daripada ramalan, karena saya bukan peramal, saya tarot reader yang baca dari kartu, dan kartu itu sifatnya hanya energi ya. Jadi untuk yang minta kepastiannya hanya kepada Tuhan ya. Untuk melihat jodoh, maut, rezeki, juga hal kedepannya juga bukan di saya. Tapi kalian mohon petunjuk kepada Yang Kuasa, dan saya yakin kalian semua beriman, tidak melampaui batas kapasitas manusia, wewenang manusia. Oke? Kita mulai ya. Kita cek dulu energinya, bisa energi permasalahan kalian, permasalahan seseorang yang kalian pikirkan, atau persoalan di antara kalian ya. Energinya pun juga seperti itu, nanti bisa kita lihat energi kalian yang mana, energi seseorang yang kalian pikirkan yang mana. Oke, mulai yuk. Oke, kita mulai untuk cek energinya. Saya pakai Lenormand dulu. Energi semuanya yang nonton ya. Permasalahan apa dan ada siapa di sini, kita cek ya. Tentang asmara, tentang perasaan, tentang hati, tentang satu hubungan romance. Oke. Kenapa hatinya? Banyak di sini yang nonton sedang jatuh cinta ya, atau sedang memikirkan tentang seseorang yang disayangi atau dicintai. Oke. Harapan tentang terwujudnya satu hubungan yang saling mencintai. Harapan bahwa hati ini perasaannya bersambut ya. Mungkin ada sebelumnya, entah dengan seseorang yang kalian pikirkan atau dengan orang lain. Di masa yang lalu kalian itu mengalami satu satu hubungan romance atau percintaan yang terkait dengan perasaan-perasaan gitu ya, yang perasaan mengharu-biru dan situasi dan kondisi hubungan itu yang nggak enak. Dan sekarang itu pingin dong satu hubungan itu yang nyaman gitu loh, sekali-sekali yang nyaman. Kok gitu-gitu aja, susah terus, tidak pernah dibahagiakan. Aku pengen bahagia dong. Nah, oke, gitu ya. Lanjut ya. Oke.
Saya sering gagal dalam hubungan. Oke, di sini ternyata banyak yang sering gagal dalam hubungan, ya. Ingin bangkit, ingin menjalin suatu hubungan yang genah gitu loh. Genah itu apa? Yang benar gitu ya. Yang benar. Oke, lanjut. Gimana kalau hari ini kita pakai Lenormand semua biar enak? Loh. Dulu pernah dikhianati ya? Kalian pernah beberapa dikhianati, beberapa terhubung dengan orang-orang yang toksik dan itu melekat. Mungkin saat ini pun masih ada energi-energi ini dan kalian terkait mungkin dengan energi-energi feminin, maskulin, mungkin ini juga bisa kalian. Tidak selalu laki-laki, bisa perempuan di mana membuat stres. Seperti itu. Singkat aja, ya. Gak banyak omong-omongnya karena sudah jelas sekali di sini pingin menjalani satu hubungan yang nggak toksik lah, yang nggak menyakiti lah. Saya berharap nggak buyar-buyar lagi ya. Kemudian saya sudah pernah atau mungkin saat ini masih menjalani satu hubungan yang toksik gitu. Pengen bahagia rek gitu ya. Duh saya pingin dong bahagia gitu ya. Pengen hati ini, perasaan ini bersambut, gayung bersambut, sama-sama cinta, saling mengasihi, ya harmonis. Gak preketek ya. Banyak yang suka kalau saya bilang preketek. Kalian tahu preketek? Bullshit. Gitu ya. Oke. Kemudian kita langsung cek ya. 2 energi ya. Kalian posisikan di kanan atau yang di kiri. Itu energi kalian, yang satunya energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Kalau memang bukan keduanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Kita cek ya. Saya pakai Lenormand, Oracle dulu ya. Kita cek untuk energi kalian masing-masing. Kenapa nggak pakai tarot? Ini dulu wis. Ya. Kita pakai kartu Oracle dulu. Apa sekarang hari ini nggak usah tarot ya. Oracle sama Lenormand aja ya. Supaya simple. Gimana? Setuju nggak? Nggak ada yang bisa jawab dong. Saya bikin video ngomong-ngomong sendiri ya, upload sendiri. Siapa yang bisa jawab? Oke. Kalau edan ya. Coba kita lihat ya, yang kiri dulu saya ambil 3. Yang kiri saya ambil 3. Oke. Toil and labor. Toil and labor. Oke, give. Oke. Oke, message. Kasihan loh energi yang sebelah kiri. Stres ya. Ada beberapa yang punya anak atau suka dengan anak-anak atau orang-orang yang polos ya, saya lihat orang-orang yang polos. Stres sampai kebawa sakit ya. Bisa sakit fisik, sakit pikiran. Karena apa? Sudah kalau saya bisa menyampaikan secara ini ya, analoginya gini sih. Saya itu sudah capek, sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, tapi saya banyak ditekan, ya. Baik itu ditekan oleh message atau kabar minta ini, minta itu, ya. Bisa dari keluarga, bisa dari siapapun, terkait dengan mungkin bukan tanggung jawabnya, tapi, saya lihat yang di sebelah sini itu terbiasa untuk membantu ya, membantu dengan keikhlasan. Bisa terkait dengan seseorang yang difikirkan, yang ceritanya dalam cerita ini, ada juga mungkin, dengan orang lain ya. Jadi orang yang di sini tuh kerja keras sendiri, ngumpul-ngumpulin ya, diberikan untuk orang-orang yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Tapi ada aja tanggapannya masih selalu salah ya. Ada tanggapannya masih banyak yang negatif. Ada juga yang kurang bersyukur dan masih kurang. Dibantu dalam hal perhatian, apapun, tetap saja kurang. Padahal ini sudah setengah mati sampai stres, ya. Oke, itu cerita yang sebelah kiri. Coba yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Ini kalian atau bukan?
Semoga bukan ya. Kok melas gitu energinya. Kayak sengsara gitu ya. Coba saya lihat yang kanan. Baik banget sih kalian. Kalau yang sebelah kiri ya. Kalau kalian di sebelah kiri kok baik banget. Ya, baik bagus. Perhitungannya bukan sama manusia kok ya. Sama Tuhan. Tabungan akhirat. Oke, merit. Orang yang sebelah kanan mungkin sudah menikah atau pernah menjanjikan pernikahan, atau yang di sebelah kanan ini adalah pasangan kalian. Ya. Oke. Orangnya suka pergi-pergi. Ya. Lebih banyak saya lihat keluyuran dan ucul-uculan, ya. Ucul itu apa? Ucul-uculan tuh. Suka lepas, ya. Paham kan lepas ya? Kayak orang biasa ditali, kalau dilepas gimana sih? Sesuatu yang diikat ya. Walaupun di sini kalian mungkin nggak ngikat ya, tapi orangnya itu lepas-lepasan. Nah, lepas-lepasan, ucul-uculan. Oke. Kemudian banyak juga di sini yang petualang cinta. Ya, orangnya suka adventure. Oke. Oke. Yang di sebelah kanan 4 ini nggak apa-apa ya. Orang di sini ya banyak yang petualang cinta. Ada ya lagunya petualangan cinta. Petualang cinta. Kemudian di sini banyak yang hubungannya sudah rapuh ya, rapuh. Hubungannya rapuh bersama seseorang, pasangan, atau mungkin yang ini ya. Pasangan mungkin yang dijanjiin mau menikah atau pasangan pernikahan. Ya. Ini sedang karena menghadirkan orang lain saya lihat di sini ya. Lover di sini journey. Di sini court house. Court house itu kayak ruang pengadilan, ruang sidang ya. Mungkin ketahuan selingkuh kali. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau nggak cocok fix no debat. Bacaan ini bukan untuk kalian ya. Mungkin untuk orang lain yang juga nonton karena nontonnya rame-rame ya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin tidak semuanya bisa cocok 100%, mungkin hanya beberapa persen is oke. Ya. Entah kalian di kanan atau kalian di kiri, kita mau tarik untuk tambahannya. Inisial, bisa inisial dia, inisial kalian. Ya. Atau inisial apapun di antara kalian berdua. Ini hanya tambahan, kalau ada inisialnya tapi bacaannya nggak cocok, jangan ya. Berarti mending kalian nonton video saya yang lain ya. Banyak di sana, kalian tinggal pilih. Cari yang cocok ya. Kalau bacaannya cocok, ada inisialnya mantap. Mungkin memang bacaan ini untuk kalian, semesta yang mengarahkan kalian untuk menonton video ini ya. Kalau memang bacaannya cocok, inisialnya nggak ada masalah sih. Wong ini cuma tambahan. Ngono loh. Oke? Kalian lihat nggak? Uangnya lama-lama cuma satu-satu. Kalian boleh lambatkan atau apa? Ditarik ke belakang. Keluarnya satu-satu yang terakhir-terakhir. Oke. Oke. Ini cukup nggak ya? Ini saya ya. Ini bottom of the deck. Sudah saya bacakan. TK. Tuh, ada yang anaknya masih TK. Ada guru TK atau pengurus TK atau berhubungan dengan anak yang kayak anak TK. Oke. Iya. View. Kayak namanya keponakan saya. View. Oke. Gini ya supaya. Oke. L. P. Ada yang sedang di LP, jangan ya. LPA. Ini banyak tentang anak-anak ya teman-teman, atau sosok yang kekanak-kanakan. Kakaknya 2 ya. K-nya 2. M.
G, GH, C, ini Z, Q, aduh kesamplok, X ada yang sudah mantan ya, ada yang hubungannya sudah, ada yang jeda, ada yang putus, ada yang berantakan, ada yang menggantung gitu. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kemudian kita langsung untuk ngecek ya, energi ini ke sini ya. Yang kiri ke kanan sebenarnya energinya seperti apa sih? Energi yang kiri ke kanan seperti apa? Energi yang sebelah kiri ke kanan seperti apa? Eight of Water. Yang kiri ini sebenarnya pengen meninggalkan yang kanan. Ya, Eight of Water, Eight of Cup, 8 piala, ya. Baru saya bilang ya, konten ini banyak ngomongnya, tapi hari ini kok tiba-tiba saya diam membisu ya. Loh, 3, nggak saya ambil ya. Kenapa saya diam membisu? Tidak banyak ngomong. Ini energinya orang lelah ini, yang sebelah sini ya. Capek kerja ya. Nine of Fire. Fire itu lebih ke bentar. Oke. Karena orang ini as a burden. Bagi yang sebelah kiri ini adalah beban. Sudah mungkin dulunya enggak ya, tapi lama-lama kok jadi beban. Kok bisa berubah gitu ya? Loh, semua itu bisa berubah. Terserah semesta, ya. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah. Yang tetap cuman Tuhan. Two of Air, ya. Dan ini sebenarnya sudah nggak mau peduli sama ini. Sudah nggak banyak peduli ya. Tidak care, mungkin dulunya care, aware ya. Ya saya sekarang mau bijak aja, saya lebih kepada Curandera of Air, King of Air. King of Air itu lebih ke King of Sword. Jadi lebih berusaha untuk bijak ya. Mana yang perlu diomongkan, yang nggak perlu nggak usah ya. Lebih bijak sih ya. Energinya di sini lebih bijak. Dalam artian gini. Energinya bagaimana sih yang sebelah kiri kepada yang kanan? Saya milih waras aja. Jadi menegakkan kewarasan diri saya, pikiran saya, logika saya, mental saya, karena saya nggak mau sakit mental, nggak mau sakit pikir, ya. Sebenarnya saya ingin meninggalkan yang sebelah sini karena menurut saya sudah nggak worth it dan saya pikir dia itu adalah manusia-manusia toksik yang nggak penting sebenarnya, ya. Tapi mungkin kalau yang masuk ke dalam cerita atau hubungan rumah tangga mungkin yang memang nggak semudah itu ya. Ya memang nggak semudah itu kalau rumah tangga itu atas nama Tuhan ya. Jadi nggak semudah itu untuk bisa putus ya. Nggak gampang-gampang. Nanti Tuhan sakit ya. Tuhan nggak suka. Gitu. Oke. Oke, kita lihat untuk yang energi sebelah kanan. Ganti kartu ya. Ganti kartu ya. Ganti kartu bentar. Kita lihat yang sebelah kanan kepada yang kiri sebenarnya seperti apa. Saya shuffle sini ya.
Oke. Di sini energinya, ini sakit hati sama ini, ya. Atau mungkin kalau saya lihat lebih kepada bukan yang lebih banyak ya, bukan ini sakit hati sama ini, tapi lebih lebih banyak yang sebelah sini itu tahu bahwa ini sakit hati banget sama ini, ya sadar, ya sadar toh. Kirain pingsan. Oke, oke, oke di sini, oke. Ini sadar bahwa yang sebelah sini tuh banyak memberikan beban kepada ini. Loh, lah iya. Wong tahu kalau memberikan beban, kalau bikin sakit hati. Lah kok diterus-terusin? Apa nggak menyesal? Apa nggak pengen berubah? Nanti kita lihat ya. Tapi kita selesaikan ini dulu. Oke. Oh, oke. Orang ini ya, dia itu juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti dan membebani yang sebelah sini. Ya, bikin stres. Ya, tahu. Tapi kenapa kok kamu nggak berubah? Kok gitu-gitu terus? Katanya sadar, nggak semaput. Kok nggak berubah? Kenapa? Kalau saya lihat di sini adalah pertama karakter. Dan orang ini sangat sulit menahan gejolak, gairah, hasrat, egonya. Ya, apakah ada penyesalan? Sebenarnya dia ada menyesal. Nah, menyesal kok nggak bertobat? Mohon maaf teman-teman. Manusia itu kan macam-macam ya, cerita hidupnya macam-macam, terbentuk atau terbangun dari lingkungan yang berbeda-beda ya. Terus mindset sehingga mindset atau pola pikirnya juga berbeda, latar belakang pendidikan, itu nggak bisa sama ya. Walaupun ya nilai-nilai ideal, nilai-nilai normatif itu sebagian besar orang itu paham ya. Tapi kalau tidak sinkron ya dengan hati, pikiran, jiwa, ya, niatan baik, niatan buruk, nah itu akan rancu. Nah, orang ini tahu, ya. Tapi ya itu tadi, dalam memanage dirinya sendiri, hasratnya, egonya, orang ini mungkin masih belum mampu. Mungkin juga sudah berusaha, tapi dia terkungkung dengan hasrat, gairah, ya. Nakal anjene wong iki, ya. Mokong, ngerti mokong nggak? Bandel orangnya. Oke. Energinya orang ini, lah kalau sudah dia tahu gitu ya nakal, kenapa dia nggak meninggalkan? Saya melihat di sini memang tidak bisa semudah itu meninggalkan. Oke, saya lihat perasaan masing-masing ya. Ya perasaan yang kiri kepada yang kanan kepada yang kiri. Oke. Saya juga heran hari ini kenapa so simpel sekali pembacaannya. Beda dengan hari-hari yang lain. Ya gini nih, saya itu kadang-kadang lucu, kadang-kadang nggak lucu, kadang-kadang mencekno, ya mencekno tahu nggak? Bikin sebel. Kadang-kadang ngangenin, ya. Kalian yang ke saya gimana? Sebel juga, gak apa-apa deh. Kita lihat perasaan yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Perasaan yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Kalau saya melihatnya di sini bukan lagi energi lelah ya, tapi energi nggak betah. Oke, maaf. Saya batu-batu. Oke, Riders. Bentar. Oke. Perasaan yang kiri kepada yang kanan. Dikasih 4 is oke lah. Ini nggak kelihatan soalnya tapi ngikut. Oke. Di sini ada energi maskulin. Sebenarnya di yang sebelah sini perasaannya itu gimana ya? Berharap seseorang yang di sini itu bisa menjadi baik. Ya, sebenarnya kalau sudah nggak betah dan ingin meninggalkan itu masih pikir-pikir karena mungkin ya ini di sini ada ring ya, cincin. Ya, mungkin masih ada ikatan atau ada komitmen yang sulit untuk terpisahkan. Entah itu statusnya apa ya bersama yang ini, tapi saya lihat lebih banyak ya, walaupun tidak semua, itu dalam hubungan pernikahan atau ada yang sudah menikah ya. Jadi ingin meninggalkan itu sulit karena satu sisi rumah ya, ini ada rumah.
Pertama rumah tangga, kedua mungkin masih punya harapan untuk bagaimana supaya hubungan ini sebenarnya bisa diperbaiki. Kalau sebenarnya bisa diperbaiki, ini mau gitu loh. Walaupun bukan hanya lelah ya, sebenarnya sudah nggak betah ya. Tapi kalau ini berubah sangat mau, kenapa tidak gitu loh. Orang ini baik banget saya lihat ya. Energinya kuat ya, karena di sini maskulin, penuh sayang, penuh kasih sayang, mungkin beberapa suka binatang ya. Dan sejelek-jeleknya ini sebenarnya ini pemaaf orangnya. Seperti itu. Cuman ya itu ya, manusia ada batasnya ya. Kesabaran itu ada batasnya, Bunda. Ya kalau manusia itu ya pasti ada batasnya. Ya, karena manusia itu serba terbatas. Ada kalanya sabar, ada kalanya enggak dong. Ya. Coba saya lihat yang sebelah kanan perasaannya. Saya enggak ganti kartu ya. Pakai Lenormand lagi yang ini. Kalau yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Kalau yang kanan kepada yang kiri sebenarnya pengen perasaannya seperti apa? Oke. Perasaannya itu seperti jadi gini lah ya teman-teman ya. Orang ini ngatasi dirinya sendiri aja nggak sanggup. Apalagi mau ngatasi orang lain yang sebelah sini. Wah ini harus ditempa orang ini. Coba ketemu saya, sini tak tempanya. Coba lihat ya. Oke. Ya. Sulitnya apa? Mengatasi hasrat gairah. Ya. Di sini. Kemudian godaannya juga terlalu banyak, terlalu besar. Perasaannya gimana? Masih berhasrat, masih sayang. Ya, masih sayangnya masih ya. Kenapa sayang terus menghadirkan orang lain loh? Emang kalau sayang menghadirkan orang lain tetap ya. Jadi nggak mau ngelepasin ini tapi sama orang lain. Kok bisa ya? Katanya cinta, katanya sayang. Ya, harusnya kan setia, harusnya memang. Ya. Idealnya orang itu harus setia sama pasangannya, ya. Kalau semua bisa begitu, ya, nggak ada penjara, nggak ada apa itu namanya pengadilan agama, nggak ada apa ya, yang gitu-gitu nggak ada, ya. Tapi kalian harus menyadari bahwa inilah dunia, inilah hidup. Nilai ideal ada agama, ya kan, norma hukum, ya. Seharusnya dipatuhi. Gak usah jauh-jauh, lalu lintas aja, nggak pakai helm. Dulu waktu COVID nggak pakai masker. Idealnya ya pakai masker, yang benar. Tapi banyak nggak yang nggak pakai masker? Banyak. Jadi masalahnya bukan di aturannya ya, tapi orang-orangnya ya. Jadi orang-orangnya itu kan beda-beda. Apakah dia perasaannya besar? Perasaannya masih sayang ya. Tapi dia nggak bisa. Kayak apa ya? Maaf ya teman-teman, orang yang nggak bisa kalau nggak selingkuh, orang nggak bisa kalau nggak bikin satu masalah gitu loh ya. Mokong wong iki. Semoga ini bukan kalian ya, mohon maaf kalau kalian yang sebelah sini saya bilang mokong, tapi memang iya. Lah kalau kayak gitu baiknya di mana? Kan nggak ada baiknya ya. Ya ada mungkin baiknya. Setiap orang punya sisi plus dan minus ya, punya sisi negatif dan positif. Cuman dalam cerita ini kebetulan yang sebelah sini lebih negatif daripada yang sini. Oke. Saya harus ngomong gitu dong ya, harus apa adanya. Oke. Bukannya dia nggak mau ya, bukannya dia nggak mau untuk menjadi baik, tapi sulit. Ya mungkin ya, mohon maaf teman-teman. Mungkin ini tugasnya untuk menggendong ini, menaikkan derajatnya ini, membuat ini menjadi insyaf ya, membuat ini menjadi ideal itu tadi ya. Karena ini sebenarnya masih punya energi saya lihat, walaupun di sini bilangnya nggak betah ya. Tapi ini powernya kuat karena orangnya sabar, orangnya baik, penuh kasih ya, penuh rahmat. Amin kalau yang sebelah kiri. Oke, seperti itu. Sekarang saya tanya, ini nggak usah deh. Ini, kamu mau tobat nggak? Ada niatan nggak untuk tobat?
ada niatan untuk berbuat baikkah sama yang ini? Katanya kasihan, katanya tahu kalau ini sakit, ya. Apakah kamu nggak ingin berubah? Kalau saya lihat sebenarnya ingin ya, ingin. Ya, ingin. Sejauh mana perjuangannya, sejauh mana usahanya, ya. Kalau masih tipis-tipis, usaha tipis-tipis ya, saya kira ya kapan nyampenya ya. Lambat tapi pasti. Waduh kesuwen. Ini selak gantung diri. Oke, jangan lo ya, jangan. Jangan. Itu omongan nggak boleh sebenarnya kalau di YouTube ya. Kayak apa ya, mendorong kepada kekerasan dan kebencian gitu ya. Jangan. Ya. Saya nggak mungkin dong hapus atau bikin tit di kata-kata saya ya. Tit gitu ya, sulit lah. Kalian tit sendiri ya. Lanjut. Oke, kita lihat. Kamu ada usaha nggak sih mau baik gitu sama ini, mau berubah demi keharmonisan hubungan, demi kebaikan, mau nggak? Sebenarnya mau ya, tapi ya mau tok, tok, enggak nggak kepanggih ya. Itu namanya podo ambek goro, ya. Sama juga bohong, ya. Itu namanya preketek. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Emang niat dan usahanya ya sejauh mana? Apa cuma dalam angan-angan? Apa dia sudah berusaha untuk melakukan secara nyata? Maaf teman-teman, karena di sini ya orang ini memang tidak kuat kalau sendiri, harus ada support. Ya, harus ada bantuan. Bisa dari kalian atau mungkin kalian mengarahkan atau mungkin kalian berusaha untuk mendoakan ya. Bantu dengan doa lah, minimal itulah. Apakah dia ingin? Selama ini dia kumpul sama orang-orang yang salah teman-teman. Mungkin dengan orang-orang yang mungkin circle dia. Entah mendukung atau apa ya. Tidak mengarahkan kepada sesuatu yang baik. Mohon maaf. Lanjut ya. Oke. Apakah dia ini ada niatan untuk berubah? Saya lihat iya sih ya, karena dia itu sebenarnya tidak sepenuhnya punya hati itu buruk dan niat untuk menyakiti. Cuman dia tidak bisa mengelola hati, pikiran, dan tindakan dia. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah dia dibesarkan di lingkungan yang bagaimana atau latar belakang yang bagaimana ya, sehingga membentuk karakter-karakter yang seperti tadi saya sebutkan ya. Kita nggak bisa nyalahkan personnya ya, banyak faktor yang menyebabkan seseorang seperti itu. Oke. Bagaimana usaha dia? Maaf, karena lingkungan dia juga seperti biasa ya, menghadirkan orang lain, nakal-nakal, mokong-mokong itu biasa mungkin ya. Jadi akhirnya pertamanya mungkin orang itu awal kan ada fasenya. Pertamanya menganggap itu, "Ih, kok bisa sih?" Kedua, "Ah, itu urusan masing-masing," ya. Nanti ketiga, mmm, ya nggak apa-apa sih gitu ya, lama-lama melakukan gitu. Nah, biasanya gitu sih fasenya. Makanya manusia itu selalu diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, 12 sword. Saya tuh bingung, saya tuh nggak tahu ya. Sebenarnya kalau pengen berubah ya pengenlah, siapa yang nggak pengen jadi orang yang menjadi orang yang lebih baik ya. Tapi saya butuh dukungan ya, saya butuh perhatian, butuh empati karena mungkin saya lingkungan yang membentuk saya itu biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari kecil mungkin saya lihat juga ada beberapa yang trauma ya, atau mungkin waktu dulunya sering melihat hal-hal yang nggak baik sehingga mungkin kayak ya walaupun nggak niru ya, tapi biasanya itu melekat di dalam jiwa ya, sulit. Apalagi kalau masa-masa pertumbuhan. Oke, di sini. Iya. Apa niat dia? Niatnya masih nakal teman-teman ya, sulit karena dia merasa sulit kecuali ada bantuan ya. Tapi sebesar apapun bantuan orang lain di luar diri kita ya, di luar diri orang ini. Tapi kalau memang dari dalam dirinya tidak ada usahanya sama juga bohong ya, podo ae ambek goro. Ya, seperti itu. Oke.
Jadi kalian bisa pertimbangkan ya, orang ini memang sulit dan saya kira kalau dari saya sih, jangan terlalu berharap walaupun ini pasangan, pasangan itu juga titipan ya. Tidak selamanya kok sama kalian ya. Kalau salah satu meninggal ya buyar ya. Dan pertanggungjawabannya ya sendiri-sendiri dong. Seperti itu. Dan gini teman-teman, kita jangan pernah terlalu berharap. Berharap boleh ya, berharap aja jangan, berharap dengan usaha dong, dengan doa. Kalau memang, berharap seseorang itu berubah menjadi lebih baik itu bagus ya, bagus, positif itu ya. Tapi kalau terlalu berharap nanti jatuhnya itu, kalau orang itu tidak berubah ya, akan jadi kekecewaan untuk kita. Sementara orangnya ya nyantai aja ya. Ya rugi siapa? Ya rugi kita. Boleh dong saya ngoyo Bunda untuk memperbaiki akhlak suami, akhlak istri gini, boleh ya. Tapi selebihnya mereka itu kan hanya titipan. Mereka punya cerita sendiri, skenario sendiri ya, jalan hidup sendiri sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh semesta. Apakah tidak bisa dirubah? Sebenarnya bisa ya. Dengan doa, dengan usaha, dengan sedekah. Banyak sebenarnya caranya. Dengan dekat sama Tuhan intinya seperti itu. Ya, coba kita lihat sih sebenarnya apa yang harus kalian lakukan. Yang masuk ke dalam cerita ini, yang nggak masuk dengerin aja. Pesan semesta selalu baik. Oke, kita lihat ya. Pesan semesta saya ambil 3. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang menonton video ini. New love. Oke. Ini teman-teman kalau memang seseorang itu nggak bisa diperbaiki ya, dan dengan dia tidak berubah, itu menyiksa kalian ya nggak apa-apa, new love aja. Mencintai orang lain yang lebih layak atau cintai diri sendiri ya. Kalau sudah kalian karena ini kuncinya di kalian ya, bukan di kartu ya. Kalian yang menjalani situasi dan kondisinya bisa berbeda dengan ini ya. Mungkin ada yang plek ketiplek katanya gitu, ada yang persis ya. Tapi kalau memang, ini menyiksa ya, jangan abot-aboti hati ya, ngabot-ngaboti hati tapi nggak logis ya. Kalian harus walaupun berat sama perasaan cinta dan sebagainya, ya memang berat kalau memang rumah tangga ya, mau pisah kan nggak sembarangan, ya kan? Tapi kalau memang seperti itu, kalau dalam rumah tangga saya kira ya banyak-banyak doa ya, yang penting kita baik ya, perhitungannya sama semesta bukan sama dia, sesama manusia, berikan yang terbaik. Tapi kalau memang, eee orang ini tidak berubah, cintailah dengan cara yang lain ya, entah jadi saudara, entah jadi anak buah ya, entah jadi anak didik ya, terserah. Pokoknya tetap mengasihi. Lanjut, dengan versi yang baru. Oke. Atau hadirkan orang lain kalau kalau yang nggak masuk dalam cerita rumah tangga ya. Have faith, trust your faith in this situation. Kalian punya keyakinan yang besar. Kalau kalian yakin orang ini mau berubah, ya sudah lanjutkan. Bisa berubah ya. Lillahi ta'ala, karena Tuhan ya, karena Tuhan. Andai Tuhan meridhoi ya, orangnya berubah, karena setiap saat orang itu bisa berubah. Tuhan Maha membolak-balikkan hati, Maha membolak-balikkan keadaannya. Semua yang di dunia, tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi berpikirlah positif, yakinilah segala sesuatu yang positif, yang baik sehingga bisa terjadi ya. Segala sesuatu yang kita yakini ya, kita pikirkan terlalu dalam, kita sebutkan dalam doa, bisa terwujud. Asal yakin sama Tuhan ya. Dan kalau yang terwujud bukan dari doa kita, tapi kita sudah berdoa, yakinilah bahwa itu yang terbaik ya. Karena terkadang manusia itu suka ngarang-ngarang sendiri dengan kemampuan akal pikirannya, bahwa yang terbaik untuk saya begini, begini, begini. Padahal belum tentu. Tuhan lebih tahu ya. Lanjut. Ask for help ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah nggak betah ya, suruh tanya ya. Tanya ke Tuhan boleh, tanya ke saya boleh, tanya ke
teman boleh, atau mungkin itu for help, itu minta bantuan ya, mungkin bantuan mediator untuk bisa ngomong sama dia atau apapun, boleh ya, boleh. Tapi yang positif, yang baik, yang benar ya. Kalau ingin baik, ingin benar, ada nilai-nilai ideal yang bisa kalian ikuti. Agama, norma hukum, norma adat, norma apa, ya itu semua ideal, itu semua baik ya. Jangan jauh-jauh dari sana. Itu aja sih. Oke. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian sehingga bisa berkah bacaan kali ini. Berkah untuk saya yang baca, berkah untuk kalian yang menonton ya. Untuk personal reading, pembacaan privat pribadi dengan saya itu dengan video call. Langsung interaksi seperti ini, walaupun hanya kelihatan tangannya. Kalian kan nggak perlu tahu wajah saya, yang penting kartunya ya. Bagaimana saya menarik kartu seperti tadi ya. Ini durasi 40 menit ya. Saya cuma menyediakan 15 menit dan 30 menit. Kalian kira-kira sendiri kalian butuh waktu untuk pertanyaan kalian itu berapa menit ya. Syaratnya apa? Pertama syaratnya membayar, kedua syaratnya mengisi data ya. Datanya mana Bunda ya? Mana yang harus diisi? Caranya gini teman-teman. Kalian WA admin saya, nomornya ada di bawah video ini ya. Namanya Mbak Tia. Kirim ke Mbak Tia daftar tarot. Jangan selamat pagi, sudah makan belum ya? Sarapan apa? Nggak usah ya. Terlalu basa-basi ya. Atau mungkin hai ya kayak saya gitu terlalu basa-basi. Kalau saya pembukaan kan gitu basa-basi ya. Sebenarnya langsung aja bisa. Jadi kalian langsung aja daftar tarot, nanti akan dibalas ya. Itu dibaca semua. Ya, kalau sudah paham, sudah mengerti, bersedia mengikuti rules atau aturan mainnya, monggo silakan daftar. Di sana ada formnya, kalian isi, kemudian kalian transfer sesuai dengan durasi yang kalian pilih ya. Kemudian nanti akan dibalas dengan Mbak Tia untuk jadwalnya pembacaan secara live langsung dengan video call WA. Seperti itu ya. Paham? Oke, terima kasih banyak teman-teman ya yang sudah nyimak, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Saya cuma ngingetin, kalau nggak suka nggak usah di-subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, berkali-kali saya bilang, tanpa kalian saya bukan apa-apa, dan tanpa kalian saya mungkin ya nggak lanjut jadi konten kreator tarot, males ya. Karena kalian selalu menyemangati saya. Ya, semoga semangat yang kalian berikan kepada saya berbalik kepada kalian berkali-kali, beribu-ribu kali lipat kebaikannya. Amin ya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.